Laga antara Arsenal versus Liverpool di paruh kedua musim 2023-2024 berakhir dengan skor 3-1. Laga ini diwarnai kejadian aneh saat 2 dari 4 gol yang tercipta terjadi gara-gara blunder. Skuad Mikel Arteta unggul dulu di menit 14 saat Bukayo Saka mengoyak gawang Alisson, namun The Reds yang tidak melakukan apa-apa merasa sangat beruntung skor berubah menjadi 1-1. Saat Gabriel sang back The Gunners membelokkan bola ke gawang David Raya. Kemudian Gabriel Martinelli menambahkan 1 gol yang memastikan tim merah kota London itu menang atas tim merah kota Liverpool yang di laga ini turun dengan seragam ungu janda. Mari kita lihat data pertandingan, strategi cerdas Mikel Arteta saat mengalahkan skuad asuhan Jurgen Klopp dan juga dampak dari hasil laga ini dalam perburuan gelar juara bagi kedua tim. Kunci keberhasilan strategi Mikel Arteta. Mikel Arteta membungkam skuad asuhan Jurgen Klopp dengan resep andalan yang selalu digunakan oleh Liverpool, yaitu menekan tinggi di pertahanan The Reds. Itu terlihat dari jumlah serangan dan shot on target selama 90 menit pasukan The Reds. Tahu berapa banyak? Cuma 1 saja. Liverpool benar-benar dimatikan saat mereka tandang ke Arsenal. Tahu nggak angka harapan gol The Reds berapa banyak? Cuma 0,46 saja. Bagaimana bisa? Ya bisa saja. Para pemain Arsenal bermain rajin, langsung memasang barikade 2-3 pemain setiap kali kehilangan bola dan menekan lawan guna memaksa skuad Liverpool berbuat kesalahan. 3 gol Arsenal datang secara berturut-turut dari Bukayo Saka di menit 14, sebelum 1 gol bunuh diri Gabriel Magalhaes menyamakan kedudukan. Namun Gabriel Martinelli kemudian menjauhkan jarak, sebelum Leandro Trossard benar-benar memastikan 3 poin untuk The Gunners. Duo Gabriel terlibat dalam 2 blunder. Dengan demikian, 2 blunder melibatkan peran 2 pemain bernama Gabriel. Yang pertama adalah bek tengah Gabriel Magalhaes, yang terlibat dalam permainan bola cepat seperti pinball, sebelum akhirnya telat mikir membuatnya menjebol gawangnya sendiri. Gabriel Martinelli adalah Gabriel yang kedua. Tapi Gabriel yang ini tidak melakukan blunder, tapi justru memanfaatkan blunder. Ia bereaksi paling cepat saat terjadi kesalahpahaman di depan gawang Alisson. Sang kiper berhasil maju untuk mencoba mengamankan bola. Melihat gerakan sang stopper, Van Dijk melakukan blunder dengan tidak melakukan apa-apa. Ia hanya meringkuk untuk melindungi anunya dari terjangan penjaga gawang, dan membuat si bundar malah berada dalam posisi bebas seperti kuda lepas kandang. Martinelli adalah yang pertama menyambarnya, dan dengan demikian The Gunners unggul 2-1 saat pertandingan masih menyisakan 23 menit lebih di waktu normal. Data permainan Arsenal versus Liverpool di babak pertama. Kamu hanya perlu melihat data permainan untuk bisa menyimpulkan apa resep yang diracik oleh Arteta guna mengalahkan Liverpool pada pertandingan pekan ke-23 tersebut. Mari kita mulai dengan penguasaan bola. Arsenal 43 berbanding Liverpool 57% selama 90 menit. Tapi kita harus melihat data hanya babak pertama saja untuk bisa menjadi yakin betapa dominannya The Gunners. Selama 45 menit pertama, tahu nggak berapa banyak dominasi bola Bukayo Saka dan rekan-rekannya? Total 46%. Tahukah kamu berapa banyak percobaan gol dilepaskan oleh Martin Odegaard dan rekan-rekannya? Total ada 8. Berapa yang tepat sasaran? Total ada 4. Bandingkanlah itu dengan data dari Liverpool. Berapa upaya gol Liverpool selama 45 menit pertama? Total hanya 3. Sedangkan tembakan tepat sasaran 0. Nah, gol bunuh diri Gabriel Magalhaes pada akhir babak pertama bagaimana? Ya, bunuh diri bukan merupakan hasil serangan para pemain tim tamu. Sepenuh-penuhnya merupakan kesalahan bek tengah asal Brasil itu sendiri. Kok bisa lupa mana arah gawang lawan, mana gawangnya sendiri? Data permainan Arsenal versus Liverpool di paruh kedua. Mari kita pindah ke babak kedua yang dimulai dengan skor sama kuat 1-1 dan kemudian Gabriel Martinelli mencetak gol kedua bagi tuan rumah. Dominasi bola melebar menjadi 40-60 bagi keunggulan skuad Jurgen Klopp saat mereka berusaha mencari gol balasan. Tapi itu tidak dibarengi dengan dominasi upaya gol karena jumlahnya ternyata sama banyak. Upaya gol kedua tim 7-7. Dan serangan tepat sasaran bagaimana? Serangan tepat sasaran 3-1. Dari 3 itu, 2 menjadi gol, 1 Martinelli, 1 Trossard di injury time.
Ini juga satu lagi resep khas The Reds yang ditirukan oleh Mikel Arteta, yaitu bermain gigih sampai ke detik-detik terakhir. Benar saja kan? Terjadi gol setelah pemain Prancis itu mengirim serangan melalui kolong kaki Virgil van Dijk. Dampak kemenangan Arsenal di klasemen Liga Inggris. Sebelum kekalahan menghadapi The Gunners, Liverpool hanya menderita satu kekalahan sepanjang musim 2023-2024 ini. Dan kini rekor itu telah terhenti di Stadion Emirates. Ini merupakan kekalahan kedua bagi Liverpool musim ini setelah sebelumnya mereka tak terkalahkan dalam 15 pertandingan di Liga. Kedua kekalahan tersebut terjadi di London Utara. Kekalahan yang lainnya saat melawan Spurs pada bulan September. Dan kekalahan atas Arsenal ini membuka kembali persaingan gelar juara untuk musim 2023-2024. Meskipun The Reds masih memimpin klasemen Liga Premier di depan Arsenal dengan 2 poin, namun ada Manchester City yang sekarang bisa menyamakan kedudukan jika mereka memenangkan 2 pertandingan yang tertunda. Dan apalagi kedua laga tersebut adalah melawan Brentford bulan ini, tim yang di atas kertas levelnya jauh di bawah Manchester City. Mikel Arteta langsung sesumbar gelar juara. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Mikel Arteta mengungkapkan kebanggaannya terhadap penampilan luar biasa timnya dan atmosfer yang diciptakan oleh para pendukung di Emirates Stadium. Dia mengakui bahwa kebobolan gol bunuh diri sangat mempengaruhi suasana di ruang ganti. Tetapi tim mampu bereaksi dengan baik, menguasai pertandingan, dan menciptakan peluang-peluang yang bagus. Mengenai pertanyaan apakah tim memiliki mentalitas elit untuk bersaing, Arteta dengan yakin menyatakan bahwa timnya telah menunjukkan hal tersebut, terutama dalam menghadapi tim sekuat Liverpool. Juru taktik berusia 41 tahun itu menekankan bahwa kunci untuk menjadi yang terbaik adalah memiliki mentalitas terbaik, dan itu harus diaplikasikan dalam setiap pertandingan. Pelatih asal Spanyol itu menyimpulkan dengan mengkonfirmasi bahwa Arsenal berada di perburuan gelar musim ini dan berharap dapat terus konsisten sepanjang musim untuk gelar pertama mereka sejak 2004. Lalu apa kata Jurgen Klopp? Jurgen Klopp mengakui bahwa Liverpool jauh dari performa terbaiknya setelah mengalami kekalahan dari Arsenal. Pelatih asal Jerman itu juga membahas performa timnya di babak kedua, di mana mereka mencoba membalikan keadaan setelah menyamakan kedudukan. Namun kesalahan pertahanan mengakibatkan gol kedua bagi Arsenal. Jurgen Klopp menyatakan bahwa itu adalah gol yang aneh, sembari menekankan bahwa keputusan untuk memasukkan pemain pengganti seperti Darwin Núñez dan Harvey Elliott ternyata juga tidak membuahkan hasil seperti yang ia harapkan. Dia juga memberikan tanggapan terhadap pertanyaan mengenai apakah kelelahan menjadi faktor dalam performa Liverpool. Klopp menjelaskan bahwa susunan pemain yang dipilihnya sudah sesuai dengan keadaan, dan beberapa perubahan mungkin akan dilakukan jika melihat hasil pertandingan ini. Terkait pertandingan mendatang melawan Manchester City, Klopp menunjukkan bahwa mereka tidak memikirkan jumlah pertandingan yang dimainkan City, atau bagaimana mereka akan bermain. Dia menegaskan bahwa fokus utama adalah pada performa dan hasil timnya sendiri. Gelar Liga Premier memang tidak akan ditentukan oleh hasil pertandingan ini, tetapi kemenangan ini tentu akan meningkatkan kepercayaan diri Arsenal dan juga membuat tersenyum Pep Guardiola. Dan yang pasti, kekalahan ini akan mempersulit Liverpool menjelang 6 minggu krusial di mana mereka akan bermain di final Piala EFL di Wembley dan harus menghadapi 2 pertandingan penting di Liga Premier secara berturut-turut melawan pesaing gelar Manchester City dan juga rival sekota Everton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.